Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, kelas 4 yang saya sayangi dan juga saya banggakan. Semoga kabar kalian pada pagi hari ini dalam keadaan sehat. Anak-anakku semua, untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam. Siapkan buku kalian, ilmu pengetahuan alam halaman 6. Kita akan belajar bersama-sama. Hari ini kita akan mempelajari tentang indera pendengaran. Proses terjadinya bunyi yang dapat didengar karena adanya alat pendengaran. Manusia memiliki alat pendengaran atau indera pendengar, yaitu telinga kita. Telinga kita sebagai alat pendengar. Telinga kita mampu mendengarkan dengan frekuensi 20 sampai 20 ribu Hz. Untuk itu kita akan membahas lebih lanjut tentang bagian-bagian pada telinga. Telinga manusia itu tersusun dari 3 bagian. Yang pertama yaitu bagian luar, kemudian telinga bagian tengah, dan yang terakhir yaitu telinga bagian dalam. Silakan dilihat di halaman 7. Sekarang yang A, telinga luar. Telinga luar tersusun atas daun telinga, lubang telinga, dan gendang telinga. Itu telinga luar. Kemudian yang B, telinga bagian tengah. Telinga tengah tersusun atas tulang pendengaran dan saluran eustasius. Tulang pendengaran terdiri dari tulang martil, tulang landasan, dan tulang sangurdi. Saluran eustasius itu saluran yang menghubungkan antara telinga kita dengan mulut kita. Saluran eustasius itu berfungsi sebagai penyeimbang tekanan udara antara telinga luar dengan telinga bagian tengah. Kemudian C, telinga dalam. Telinga dalam tersusun atas 3 corok, kemudian tingkap bundar, 3 saluran setengah lingkaran, dan rumah siput. Tingkap jorok ini dan tingkap bundar itu yang menjadi menghubungkan getaran suara yang masuk ke dalam telinga dilanjutkan ke otak kita, sehingga kita bisa mendeteksi suara itu dari suara alat musik atau suara kentongan atau suara orang berbicara. Itu fungsi daripada tingkap jorok dan tingkap bundar yang menyalurkan ke otak kita. Selanjutnya yaitu cara kerja telinga manusia. Untuk proses cara kerja telinga manusia, anak-anak bisa melihat dari video pembelajaran yang sudah Pak Udin sajikan nanti. Berikutnya kita akan menuju ke gangguan pada telinga. Telinga sangat penting untuk menerima dan mendengarkan bunyi. Maka dari itu kita harus menjaga telinga kita. Sekarang gangguan-gangguan apa yang terjadi pada telinga manusia? Yang pertama yaitu tuli. Yang B, gendang telinga pecah. Yang C, liang telinga tersumbat. Yang D, saraf pendengaran rusak. Yang E, pengapuran pada tulang pendengaran. F, keluar cairan berbau busuk dari telinga dalam. Kemudian yang G, luka yang timbul karena adanya infeksi virus pada saluran telinga. Itulah gangguan-gangguan yang ada pada telinga manusia. Agar telinga kita itu tetap bersih, tetap sehat, kita juga harus merawatnya agar terhindar dari penyakit-penyakit yang sudah Pak Udin sebutkan sebelumnya. Cara merawat telinga kita yang pertama antara lain, silakan dibuka halaman 8. Yang A, membersihkan telinga secara teratur dengan hati-hati agar gendang telinga tidak robek. Kemudian yang B, mengusahakan telinga selalu berada dalam keadaan kering. Yang C, menghindari pendengaran bunyi yang terlalu keras seperti petir dan mesin yang sangat bising. Yang D, mengeringkan telinga dengan kain yang halus setelah kita mandi. Yang E, membersihkan bagian luar telinga secara teratur. Yang F, apabila merasa ada gangguan pada telinga, segera memeriksa ke dokter. Itulah cara-cara untuk merawat kesehatan telinga kita. Tahukah kamu, telinga kita terbagi menjadi 3 bagian. Ada telinga luar, telinga tengah,
dan telinga dalam. Setiap bagian telinga memiliki fungsi tersendiri loh. Klik bagian telinga satu persatu dan perhatikan penjelasannya ya. Telinga luar. Pada bagian ini, telinga menampung gelombang bunyi, teman. Telinga luar terdiri atas 3 bagian. Pertama, daun telinga. Selain berfungsi menangkap gelombang bunyi, daun telinga yang tersusun dari tulang rawan ini juga dapat melindungi telinga kita dari kotoran loh. Bagian kedua adalah lubang telinga. Lubang telinga ini terletak di pangkal daun telinga dan berfungsi sebagai tempat masuknya bunyi ke dalam telinga kita. Bagian ketiga adalah saluran pendengaran. Saluran pendengaran merupakan penghubung lubang telinga dengan gendang telinga. Saluran pendengaran ini berfungsi untuk meneruskan gelombang bunyi ke gendang telinga kita, teman. Klik bagian telinga satu persatu dan perhatikan penjelasannya ya. Telinga tengah. Pada bagian ini, gelombang bunyi diteruskan ke telinga dalam melalui tulang pendengaran. Telinga tengah terdiri atas gendang telinga atau membran timpani. Gendang telinga ini berupa selaput tipis yang peka terhadap bunyi loh. Gendang telinga berfungsi menerima gelombang bunyi yang ditangkap daun telinga. Gendang telinga kita akan bergetar saat menerima gelombang bunyi, teman. Tulang pendengaran. Tulang pendengaran terdiri atas tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Ketiga tulang ini menghubungkan gendang telinga dengan tingkap jorong yang berada di telinga dalam. Tulang pendengaran berfungsi untuk meneruskan gelombang bunyi dari gendang telinga. Saluran Eustachius merupakan saluran penghubung telinga tengah dan rongga mulut. Saluran ini berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan udara di dalam dan di luar telinga kita. Klik bagian telinga satu persatu dan perhatikan penjelasannya ya. Telinga dalam. Pada bagian ini, gelombang bunyi diubah menjadi rangsangan bunyi. Bagian-bagian telinga dalam adalah tingkap oval. Tingkap oval atau tingkap jorong merupakan celah berbentuk lonjong yang terhubung dengan tulang sanggurdi. Tingkap oval ini berfungsi meneruskan gelombang bunyi dari tulang pendengaran ke rumah siput. Tingkap bundar. Tingkap bundar merupakan celah berbentuk lingkaran yang terhubung dengan gendang telinga. Tingkap bundar berfungsi meneruskan gelombang bunyi dari telinga tengah ke rumah siput. Koklea. Koklea atau rumah siput ini berbentuk tabung seperti cangkang, teman. Rumah siput ini berisi ujung-ujung saraf pendengaran dan cairan endolimfe. Rumah siput berfungsi menerima gelombang bunyi yang menjadi rangsangan bunyi untuk diteruskan ke saraf pendengaran. Saraf pendengaran. Saraf pendengaran berfungsi untuk menerima rangsangan bunyi dari rumah siput yang selanjutnya dikirim ke otak kita, teman. Saluran setengah lingkaran. Saluran setengah lingkaran terdiri dari 3 saluran yang terhubung dengan tingkap jorong. Saluran setengah lingkaran ini berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh kita loh. Klik bagian telinga satu persatu dan perhatikan penjelasannya ya. Anak-anakku semuanya, setelah kalian melihat video tadi, tentunya kalian lebih paham dan juga lebih jelas. Jika ada yang kurang jelas, nanti ketika home visit kita akan belajar bersama-sama. Nah, untuk memantapkan materi hari ini, silakan anak-anak membuka halaman 8. Kalian berlatih mengerjakan
nomor 1 sampai dengan nomor 5. Ayo berlatih. Nah, setelah itu nanti ketika home visit akan kita koreksi bersama-sama. Nah, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jika saya ada kekurangan, saya mohon maaf. Wa akhiran, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.